Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Kita akan lanjutkan bahasan kita pada lanjutan ayat ya. Kita masuk di ayat 91 dari surah Al-Anbiya. Ya, terkait dengan PR-nya insya Allah aman ya. Mungkin Hanya ada kurang tadi teliti terkait aja ngelihat. ya terkait ada beberapa yang mungkin terlewat ya. Ya. Ya, dan ini dipastikan PR kita ini mabni al-fathi al-dhammi al-kasri al-sukun menyesuaikan dengan kata yang ada ya. Jadi di sini memang kita belum mau nyebut fi'il madhi atau nyebut isim atau harf belum ya. Yang penting tadi mabni ala sukun, mabni ala dhammi, mabni al kasri. Ya, jadi nanti fokusnya di situ. Jadi kita belum difokuskan di jenis dari kata yang dimaksud ya. Makanya yang tidak menyebut isim atau harf atau yang tidak menyebut fi'il madhi atau amr tidak ada masalah. Yang penting adalah mabni alal fathinya benar gitu ya. Atau mabni ala sukun ya kalau benar sukun ya. Oh Eh, iya. kita ingat ala dengan la, nah, itu sama-sama mabni ala sukun. Jadi kalau yang menjawab belum ala sukun, yang pakai al-fathi masih salah ya, karena kita ingat mat-mat yang tidak berharokat di situ kita tidak akan menyebut dengan fathah, kasrah atau dhammah, tapi lebih identik dengan sukun ya. Misalkan kita mendapatnya ada ya, kalau kita mendapat ya oh, di belakangnya ada ain, kemudian ada waw gitu ya. Nah, ainnya dengan dhamma, nah, itu dipastikan wawunya adalah alas sukun gitu ya. Kalau misalkan kita mendapati apa? Kita mendapati ada uh, an, seperti yang kemarin ada an, berarti dia mabni ala sukun di situ ya. Nah, sudah otomatis kalau an ya. Nah, kalau ala juga begitu, dia ala sukun gitu ya, karena ain, lam, dan alif ya, alifnya kita pastikan dia tidak berharokat di situ ya, sehingga kita bisa tambahkan dengan kata sukun. Ya. Jadi nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala tidak boleh disebut alal fathi gitu ya. Nah, jadi ala adalah ala sukun, tidak boleh al fathi. Nanti kalau disebut al fathi dia kurang pas karena memang dia tiga huruf ya, ain, lam, dan alif. Tapi kalau an itu ala sukun kan? Oh betul, kalau an sudah otomatis karena dia belakangnya tampak sukun ya. Uh, Jadi nah nggak kita usah dapatnya adalah kemarin adalah lam alif ya, berarti alifnya dipastikan sukun. ya lah itu ya benar. Iya. Kenapa Bu Tuti? Bu Tuti kayak Itu ya nahwu itu apa nahnu itu kenapa salahnya di mana? oh Kok kurang? maksudnya oh punya Bu Ya Tuti saya belum. kesalahannya kurang nahnu gitu. Apa maksudnya nahnu ya? Oh nahnunya belum disebut. Eh, Oh disebut jadi disebut apa? maksudnya nahnunya belum diangkat. Dia nanti mabni ala dhammi ya. Jadi Oh, jumlah semuanya ada 12 gitu ya. Nah, punya mm-mm. Bu Tuti kurang nahnu. Jadi punya Bu Tuti jumlahnya Bu Tuti 11 kurang kurang nahnu, kalau nahnu. saya kurang wah. Oh, Oh, oh ya. nahnu Kurang pa. nahnu jawabannya Jumlahnya apa? juga 11 kurang wa gitu ya. Ala Kenapa? domi. Oh, Nah, Domi. kalau nahnu ala dhammi. itu termasuk ismun, termasuk ismun. Oh iya, memang nahnu ismun. Kalau di buku kita ini kita memang belum di apa ya, tidak diharuskan untuk menyebut jenisnya dulu, tapi tanda harokatnya di situ ya. Nah, yang jelas semuanya Oh. mabni, kita difokuskan pada mabni ala apa di situ ya, apakah ala sukun, al fathi, ala dhammi atau al kasri. Ya, uh,
Ya, Jadi jadi nahnu kalau aslinya ismun. Ya, ala ala domi, ala ya. dhammi. Kalau an harfun harfun ala apa? Oh, Mabni ala ala apa? sukun. Kalau an Oh ala ala sukun. Ala sukun. oh ala sukun. Bukan ala fathi bukan ya, Oh, Ustadz ya? bukan. Bukan. Nanti kalau anna, nah baru. Kalau anna baru, Oh, baru al-fathi. Tapi kalau an ala sukun. Kalau an ini beda dengan anna ya. Kalau an ini harfu nasbin. Kalau anna harfu taukid di situ ya. Nanti beda. Kalau anna jelas dia punya fathah. Kalau an dia tidak punya. Jadi belakangnya non sukun dia. Ustadz, bukannya Ya. nasbin itu apa? Mabni ala fathi nasbin itu. Oh iya. Tapi itu huruf nasab jadi begini. Kalau an itu kan huruf nasab memang ya. Harfu nasbin. Tapi dia jenis dianya ini harokat dia itu adalah sukun. Jadi Oh, an memang harfu nasbin, betul ya. Dia harfu nasbin. Makanya ketika kita harfu nasbin betul, tapi harokatnya kita akan sebut mabni ala sukun. Jadi dia oh, jenis an itu sendiri dia mabni pakai tanda sukun di belakangnya. oh. Saya Memang dia pikir, ya. ya, saya pikir mempengaruhi fiil di belakangnya yang sukun Oh, menjadi fathah gitu. oh iya, tapi belum. Oh Kalau belum. yang di sini fokusnya karena kita akan bicara tentang anwaul bina atau anwaul mabni ya. Jadi macam-macam bina atau macam-macam mabni. Ya, jadi fokusnya tadi di mabni ala sukun, mabni Oh al iya. fathi, mabni ala dhammi, mabni al kasri. Jadi kita fokus di harokat terakhir pada kata yang ditampilkan. Kalau Oh nahnu iya, berarti iya. di nunya ya, di nunya. Jadi kita juga belum boleh bingung dengan nahnu ini apa di situ ya. Meskipun kita sudah tahu dia domir ya, kita boleh sebut isim. Tapi bagi yang tidak menyebut isim pun tidak mengapa. Yang penting menyebut mabni ala dhammi gitu ya. Iya, Nah, kalau kalau tidak disebut harfu nafyin nggak apa-apa. Yang penting mabni ala sukun. Nah, yang terpentingnya di situ. iya, iya. An juga seperti itu. Jadi kalau ada yang harfu nasbin boleh, memang dia harfu nasbin ya. Tapi fokusnya nanti dia di tanda harokat pada nonnya, yaitu mabni ala sukun dia. Ya, Iya. Ya Ustadz, terima kasih. ya sama-sama. Jadi nanti PR kita berikutnya nanti berarti fokusnya masih seperti yang kemarin ya. Jadi pokoknya mabni kita fokus pada kata yang mabni meskipun belum diwajibkan kita menyebut ismun atau fi'lun atau harfun ya. Nah, yang penting kita sudah menyebut dia jenisnya mabni ala sukun atau ala dhammi al kasri atau al fathi. Hari ini nanti kita akan terangkan di ayat ya. Nanti di ayat Al-Qur'an yang hari ini kita bahas. Nanti kita akan implementasikan di sana tugas kita, PR kita nanti. Jadi nanti kita tidak ambil dari buku Nahu, nanti kita praktikkan di ayat yang kita bahas di hari ini. Ya itu insya Allah. Nah, nanti biar bisa mengulas lagi kita terkait dengan perkenal kita terhadap ajza atau anwa'ul mabni atau anwa'ul bina ya. Ustadz, alwatana itu Ya. sebenarnya ismun bukan? Yang apa? Alwatana. Alwaton. Oh betul ismun, tapi Ya, dia bukan soalnya saya mabni. ada yang nggak pakai, ada yang pakai gitu. Oh ya, alwatonnya nggak boleh dipakai karena dia mu'rab dia bukan mabni. Eh, Oh, alwatana Jadi bukan mabni. bukan mabni. Ya, Oh, alwaton itu isim yang mu'rab dia ya. Eh, oh, isim eh. murad. Jadi nanti yang diangkat di nomor 4 berarti ya. Nomor 4 nanti yang masuk mabni itu ada nahwu, ada wa sama ala, gitu ya. Iya. Ya, Oh, ya, bagus. ya. Jadi alwatonanya dia tidak masuk. Saya ngetes saja. Ya, Baik, Ustaz. Tapi kalau ya. kita ngelengkapin sekalian kan nggak apa-apa juga kan, Ustaz? Apanya? Kalau kita, misalnya kita udah tahu, kayak nahnu itu kan ismun apa mabniyun mufasil, kan dia kan isim mufasil kan, mufasil mabniyun al dhomi, boleh kan Ustaz? Yang apa? Yang nahnu. Nahnu. Oh, dia dhamir munfasil. Kalau kita mau pengen Iya. detail dhamir munfasil. Jadi kan udah kalau kita lengkapin aja juga nggak apa-apa kan Ustaz?
Oh Supaya iya, kitanya nggak apa-apa. nggak bingung nanti. Nggak apa-apa. Yang penting tadi kita fokusnya di mabninya di Ya, situ ya. ya, ya. Nah, Ya, jadi jangan sampai kita fokus di depan. Ternyata ya. inti dari topik yang kita sedang bahas ternyata lewat gitu ya. Baik, Eh, Ustaz. eh, Orang kebiasaan. Iya. Ya, ini insya Allah kita sekarang masuk di ayat 91 dari surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mansur, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ahsanat farjaha, dan wanita yang menjaga kehormatannya, fanafakhna fiha mir ruhina, lalu kami tiupkan di dalamnya roh dari kami. Waja'alnaha, dan kami jadikan dia, wabanaha, dan anaknya, ayatan lil alamin, suatu tanda bagi semesta alam. Iya. Wallati ahsanat farjaha, dan dia di sini berarti dia perempuan ya, kembali pada Maryam. Ahsanat farjaha, yang dia menjaga kemaluannya ya, jadi atau dia menjaga kesuciannya. Fanafakhna fiha min ruhina, kemudian kami tiupkan ke dalam jasadnya min ruhina, dari roh kami. Waja'alnaha wa banaha, dan kami jadikan dia dan putranya ayatan lil alamin, sebagai tanda-tanda bagi alam semesta. Ya, jadi ini tanda-tanda bahwasanya Allah ya, jadi seorang wanita melahirkan tanpa suami. Ya, dan kalau kita kembali pada yang lebih besar lagi adalah Nabi Adam alaihissalam ya, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau tidak lahir dari rahim seorang perempuan ya. Ya, jadi ini disebut Allah dengan ayah keajaiban. Nah, tapi kita ingat keajaiban di sini bukan berarti akan menjadikan Nabi Isa dikultuskan seperti yang ada sekarang ya. Jadi kalau Nabi Isa dikultuskan dengan alasan tidak punya ayah dianggap hal yang luar biasa, maka Nabi Adam harusnya akan lebih dong dibandingkan Nabi Isa, malah tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu ya. Ya, jadi itu bukan alasan. Jadi kalau Allah menyebut ayatan berarti memang itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan untuk dikultuskan, tapi tetap akan mentauhidkan penciptaan, yaitu Allah ya. Nah, ayat 91 ini memang menjelaskan terkait dengan itu ya. Ada seorang wanita yang berusaha untuk menjaga dirinya gitu ya, untuk menjaga kesuciannya. Nah, tapi Allah takdirkan tadi ya, nafakhna fiha min. Jadi Allah tiupkan roh di situ ya, yang kemudian menjadikan dia mengandung, dan ibnaha ayatul alamin ya. Jadi dia dan putranya nanti akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Ya. Ya, insya Allah kita umat Islam sudah paham terkait dengan itu ya. Kita tahu kalau itu ada kejadian khariqul adat, kejadian luar biasa. Nah, tapi keimanan kita tetap ada Allah ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 92, inna hadihi bulinda, inna hadihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini agama kalian, agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku Tuhan pencipta, pemelihara kalian, maka beribadahlah kalian kepadaku. Iya. Inna hadhi ummatukum, sesungguhnya ini adalah umat kamu sekalian. Nah, umat di sini bisa diartikan dengan din, dengan agama ya. Umat wahidah ya, jadi agama yang satu, agama tauhid di situ ya, bukan agama yang lainnya. Ya, itu agama yang mentauhidkan Allah. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kamu sekalian, fa'budun, maka sembahlah kalian ni aku. Nah, di sini kita dapati niyaknya hilang. Nah, di situ nanti untuk memperindah kalimat di penghujung ayat ya. Jadi sehingga yaknya mahdhuf dihilangkan. Ya, tapi tandanya kita masih mendapati tanda kasrah pada ni. Jadi itu aslinya punya ni, punya ya, tapi dihilangkan yaknya untuk keindahan dalam bacaan. Ya, jadi Allah menegaskan di ayat ini terkait dengan agama ini agama yang satu ya, atau umat ini adalah umat yang satu.
Ya, kalau umat yang satu atau agama yang satu, maka semuanya hanya mentauhidkan Allah. Nah, tidak ada yang beribadah pada yang lainnya, semuanya beribadah pada Allah. Makanya ada perintah fa'budun, sembahlah aku. Ya, jadi perintahnya sudah jelas dan tegas ya, terkait dengan apa? Terkait dengan sebentar. Hilang. Assalamualaikum. Maaf terlambat. Masih capek ya, Bu? Iya. Iya. Alhamdulillah. Selamat Bu Ken dapat cucu baru. Alhamdulillah yang Oh, keenam. selamat ya, Bu Yang Ken. keenam. Siapa Ken Banyak. anaknya Wahid? Iya betul. Wah, ada berapa tahun ya? Iya udah lama. Udah lama 11 tahun. Masya Allah. 12 tahun baru dapat. Ya alhamdulillah. Senangnya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabung Bu kan? Kenapa? Bayi tabung inseminasi. Di sini didengar di video kan ini direkam kan ya? Iya, direkam. Ya. Ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Mati lampu ya. Bisa. Oh iya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tadi kembali pada ayat 92 ya. Jadi Ya, kenapa inna kok umat itu jadi agama tuh Ustaz ya, terjemahannya? Oh iya. Oh iya. Jadi umat itu bisa manusia, bisa makhluk Allah yang lainnya, dan kemudian umat itu bisa diartikan dengan din ya. Nanti kita akan kaitkan dengan siakul kalimat namanya ya. Nah, kalau di sini dia memang lebih cenderung diartikan dengan din, sama dengan din yang ternyata tidak hanya diartikan agama saja, ada din juga diartikan pembalasan. Ya, jadi kapan kita artikan pembalasan, kapan kita artikan agama, kalau untuk din ya. Nah, begitu juga umat, dia bisa diartikan umat, bisa jamak, bisa tunggal. Dan itu tidak hanya yang berakal, yang tidak berakal juga disebut dengan umat. Dan ternyata umat juga bisa diartikan dengan din, dengan agama. Nah, di ayat ini lebih cenderung para ulama tafsir memaknai dengan din, dengan agama. Karena nanti dikaitkan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Di situ ya. Ya, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Isa itu semuanya sama. Ya. Ya, nah dari ini dari penelusuran itu yang kemudian lebih cenderung ummah di sini diartikan dengan din, dengan agama ya. Ya. Nah, kalau perkata kita tetap artikan dengan umat dibolehkan. Ya. Ya, berikutnya ayat 93 Bu Elvia wa taqatta'u ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bataqatta'u amrahum bainahum, dan mereka memecah belah urusan di antara mereka. Ulun ilaina raji'un. Setiap umat kepada kami mereka akan kembali. Ya. Wa taqatta'u ya, dan mereka terpecah-pecah, mereka terpecah belah amrohun akan urusan mereka, bainahum di antara mereka. Kullun ilaina raji'un, masing-masing akan kembali pada kami. Ya, jadi di sini kita mendapati bahwasanya mereka berbeda-beda terkait dengan apa yang telah Allah sampaikan di ayat 92 ini, ya, bahwasanya Nabi Isa adalah seorang rasul yang di situ nanti din yang dibawanya adalah untuk mentauhidkan Allah ya. Nah, tapi kemudian mereka pengikutnya, nah itu mereka terpecah belah. Ya, mereka terpecah belah karena dikarenakan pemahaman mereka yang berbeda-beda. Tapi masalahnya ini kan masalah tauhid ya. Harusnya tauhid tidak ada perbedaan di situ.
Nah, kalau terkait dengan fikih tidak ada masalah kalau mereka berbeda. Ya, nah kalau tauhidnya yang sudah berbeda dan bermasalah, maka kemudian menimbulkan perpecahan yang menjadi fitnah ya, yang pada akhirnya menjadi fitnah. Ya, jadi harusnya tidak ada perbedaan karena kan yang disampaikan Nabi Isa kan jelas ya, Ana Abdullah kan gitu ya, aku ini hamba Allah. Tapi kemudian mereka menyimpangkan dengan anak bunullah, saya adalah anak Allah. Kapan Nabi Isa mengatakan anak Allah kan begitu ya? Dirinya hanya mengatakan anak Abdullah. Atani Alkitab, aku diberikan Alkitab di situ ya. Iya, jadi bukan kata Ibnullah yang disebut ya. Ya, jadi artinya itu sebuah pesan gitu ya. Pesan, jangan sampai pesan itu salah dalam menyampaikan pesan, karena ternyata kata abd digantikan ibn jadi begitu berbahayanya, karena itu masalah tauhid ya. Jadi harusnya ketika Nabi Isa mengatakan anak Abdullah atani Alkitab ya, aku adalah hamba Allah yang diberikan Alkitab, harusnya mereka jaga dengan baik di situ ya. Jadi masa menjaga satu kata saja sulit. Tapi yang terjadi adalah ya, kemudian tadi penyimpangan yang terjadi. Taqatta'u amrahum bainahum ya, jadi mereka berpecah belah terkait dengan urusan mereka sendiri, dan Allah menjelaskan bahwa masing-masing akan kembali pada kami. Ya, jadi artinya mereka akan mempertanggungjawabkan dari segala apa yang mereka ucapkan ini di situ ya. Karena akibatnya akan berefek bahaya pada orang-orang yang harusnya mereka lurus di jalan Allah tapi menyimpang dikarenakan mereka. Nah, kan boleh jadi ada orang-orang menyimpang karena pemahaman yang menyimpang dari mereka ya. Nah, jadi sehingga ada orang-orang menyimpang yang kemudian mereka mengikuti hal yang menyimpang itu. Ya, berikutnya kita masuk di 94 ya, 94 Buardi pada fama ya'mal. 94. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas shalihat, maka barang siapa yang mengerjakan dari kebaikan-kebaikan, wa huwa mu'minun wala kafaru. Kufran. Ya. Fala kufrana. Oh iya. Lampunya agak ini sedikit ya. Saya ulang. Wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'iha. Dan dia beriman, maka tidak akan diingkari lagi usahanya. Wa inna lahu katibun, sungguh kami untuknya yang mencatat. Ya. Faman ya'mal minas shalihat, maka barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fala kufrana li sa'yihi, maka tidak sia-sia dari sa'yihi, dari apa yang diusahakannya. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami benar-benar mencatat untuknya atau mencatat pahala untuknya. Ya, jadi di sini syarat yang jelas ya terkait dengan apa yang Allah janjikan, orang yang melakukan kebaikan dalam keadaan beriman itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi usahanya tidak akan sia-sia ya. Jadi pasti usahanya akan memberikan berkah. Ya, dan Allah akan mencatat apa yang dilakukannya sebagai amal soleh baginya ya. Tapi tadi syaratnya tadi, dia melakukan kebaikan didasari dengan keimanan. Nah, itu yang kemudian kita akan sama-sama jaga ya. Jadi manusia seringkali mereka melakukan sesuatu yang energinya sama, kemudian pemikiran sama yang dikeluarkannya, tapi ternyata hasilnya bisa berbeda ya. Nah, karena yang satu ternyata melakukan karena keimanannya dan yang lainnya tidak. Makanya sampai kita dapati para ahli sejarah itu berandai-andai ya, seandainya paman Rasulullah Abu Thalib ketika itu ya sedikit saja menggeser niatnya gitu ya. Jadi melindungi Rasulullah bukan karena unsur keponakan, tapi karena putusan Allah, nah, itu pasti akan berbeda ya.
Tapi dia akan melindungi mati-matian alasan karena itu keponakannya. Ya, jadi bukan karena utusan Allah di situ ya. Jadi artinya bahasa imannya tidak ada di sana. Jadi pemikirannya sama, gitu ya. Maksudnya tenaga yang dikeluarkannya sama, kesibukannya sama untuk melindungi seseorang itu ya. Tapi ternyata ada yang bernilai kebaikan di mata Allah dan ada yang tidak. Karena itu kita diingatkan agar segala yang kita lakukan dalam kebaikan itu wahwa mukmin diikuti dengan keimanan atau didasari dengan keimanan. Ya. Ya, jadi kalau disebut la kufron berarti tidak ada yang sia-sia ya. Jadi orang beriman tidak boleh khawatir apapun yang dia lakukan tidak akan ada yang sia-sia. Ya, itu yang memperkuat ayat ini juga, yang memperkuat saudara-saudara di Palestina ya, yang mereka paham betul ya. Jadi bahwasannya ya kebaikan yang mereka lakukan dengan keimanan itu tidak akan apa yang mereka lakukan tidak kufron ya, jadi tidak sia-sia. Ya, jadi kalau mereka syahid maka mereka bisa mendapatkan jannah Allah insyaallah ya. Ya, berikutnya kita masuk di 95 pada kata wa haramun ala qaryah. Bukan silahkan pada wa haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, dan haram atas suatu negeri yang telah kami binasakannya. Di sini haramnya di sini bukan Masjidil Haram. Annahum la yarji'un, karena sesungguhnya mereka tidak mau kembali. Ya. Wa haramun ala qaryah. Ya, jadi ini artinya haram bagi penduduk suatu negeri. Ya, atau tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri. Ahlaknaha, yang kami telah menghancurkannya, annahum la yarji'un, bahwasanya mereka tidak kembali. Ya. Ya, jadi di sini menegaskan ya, jadi terkait bahwasanya mereka dipastikan tidak akan kembali ya ketika penduduk suatu negeri yang telah dihancurkan oleh Allah, yang telah dibinasakan oleh Allah. Ya, jadi mereka haram untuk kembali lagi ya. Atau tidak mungkin mereka kembali lagi. Ya, jadi kata haram di sini meskipun kita mendapati sudah menjadi bahasa kita haram ya. Tapi kita bisa maknai kata haram bisa tidak boleh, bisa tidak mungkin di situ ya. Jadi kalau orang baru berkata tidak boleh, itu mungkin masih merasa biasa ya. Tapi kalau sudah kata-kata haram biasanya menyebabkan seorang itu merasakan sesuatu yang berbeda ya. Ya, kalau orang Arab kan biasa ya menyebut kata haram di situ ya. Kalau misalkan tidak boleh, ya, mereka bisa pakai kata haram di situ ya. Boleh mereka pakai kata halal seperti itu ya. Ya, cuma masyarakat kita yang mungkin tidak terbiasa sehingga ketika tidak boleh dan dikatakan haram itu kaget di situ ya, karena anggapan masyarakat kita itu dianggap sebagai hukum. Nah, di sini kalimat haram juga Allah gunakan dalam ayat 95 ini, yang kemudian kita boleh artikan dengan tidak mungkin di situ ya. Tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin penduduk suatu negeri yang telah Allah binasakan itu akan kembali lagi. Ya. Ya, jadi mereka tidak bisa kembali untuk bertaubat ya, dan mereka tidak mungkin akan dipulihkan lagi oleh Allah ya. Jadi mereka sudah dibinasakan, yang itu sudah haram ala qaryah ya, yang Allah haramkan pada suatu negeri. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat selanjutnya 96 Bu Tuti pada hatta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sehingga tatkala dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabi yang silun, dan mereka dari tiap-tiap tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai atau sehingga ketika dibukakan pintu, maksudnya temboknya Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj,
Wahum min kulli hadabi yansilun, dan mereka turun min kulli hadab, dari setiap tempat yang tinggi. Ya, nah, di sini kita dapati istilah hari kiamat ya. Ya, bahwasanya ayat 95 tadi menegaskan penduduk suatu negeri yang telah Allah hancurkan, itu tidak mungkin mereka akan kembali lagi sampai datangnya kiamat, begitu maksudnya ya. Sampai datang kiamat, hanya saja kiamatnya ini Allah gambarkan dengan dimulainya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj ya. Ya, jadi Ya'juj wa Ma'juj keluar dari tempatnya, yang itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman atau mendekati hari kiamat. Ya, dijelaskan di sini wahum min kulli hadabi yansilun ya. Nah, jadi mereka turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Ini kalau kita kaitkan dengan surah Al-Kahfi yang pernah kita bahas ya, tentang Dzulqarnain di situ ya, maka Dzulqarnain yang punya kontribusi dalam mengurung mereka di situ ya. Jadi sehingga dua dataran gunung dicor itu yang kemudian mereka tidak bisa keluar hingga sekarang ini, dan nanti mereka insya Allah akan keluar ketika dibukakan pintunya gitu ya, Futihat Ya'juj wa Ma'juj, dan itu tanda-tanda akhir zaman ya. Nah, Ustadz, Ya. Ma'juj itu sebenarnya makhluk Tuhan apa Pak Ustadz? Ya'juj wa Ma'juj jenis makhluknya. Iya, maksudnya itu jenis apa? Oh ya, jadi Ya'juj wa Ma'juj ini kalau kita kembali pada makhluk yang dijelaskan di Al-Kahfi terkait dengan Syekh Dzulqarnain yang kemudian mengecor mereka itu kan karena penduduk di situ merasa terganggu ya. Jadi merasa terganggu dengan adanya mereka karena ternyata mereka ini perusak di situ ya, perusak. Ya, nah ini adalah makhluk yang memang merusak manusia-manusia di saat itu, sehingga mereka minta pada Dzulqarnain agar mereka itu dikurung saja. Ya, makanya yang pernah kita bahas di Al-Kahfi, masyarakat mereka disuruh untuk urun tembaga dan besi di situ ya. Kemudian dicor dengan bubur besi dan tembaga di situ. Jadi mereka ada di dataran gunung itu yang nanti baru akan keluar di akhir zaman seperti yang dijelaskan di 96 ini ya. Jadi hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kalau masyarakat bisa melihatnya, berarti mereka jenisnya berarti jenis manusia di situ ya. Meskipun ada sebagian yang menganggap bahwa mereka itu adalah dari jenis jin atau dari bangsa jin. Nanti alasannya bagi yang menyatakan kalau mereka dari bangsa jin karena usianya yang panjang. Ya, jadi karena usianya itu hampir menyerupai usia jin di situ ya. Jadi sehingga dianggap sebagai bangsa jin. Nah, kemudian yang menganggap itu adalah manusia dikarenakan terlihat oleh mata mereka, masyarakat di saat itu mereka menyaksikannya, mereka melihatnya. Ya, jadi kalau itu ada bahasa jin kan tidak mungkin akan terlihat. Ya, nah dari dua sisi itu insya Allah bukan saling bertentangan tapi saling menguatkan ya. Ya, jadi dari pandangan ternyata mereka ditengarai sebagai manusia, tapi dari sisi usia mereka yang panjang itu, maka mereka ditengarai sebagai bangsa jin. Ya, tapi bagi kita tidak penting mereka dari bangsa jin atau manusia, tapi yang jelas mereka ini nanti akan datang dan mengganggu di situ ya, akan datang dan mengganggu. Nah itu kalau jin-jin kan dia tidak mungkin ya, jin-jin itu sefasik apapun jin itu, dia tidak mungkin akan datang dan melakukan gangguan seperti halnya manusia jahat mengganggu manusia di situ ya. Nah ini kan Ya'juj wa Ma'juj itu turunnya dengan cepat dari tembok yang tinggi, itu nanti akan mengganggu manusia di sana. Dan kita keimanan manusia juga Pak Ustadz ya. Iya, dan itu berarti mengarah kalau mereka adalah manusia. Jadi kalau kembali pada Al-Kahfi lebih mengarah pada manusia. Kalau tadi kata usianya yang dianggap usianya panjang seperti bangsa jin, sehingga sebagian menganggap itu adalah dari bangsa jin. Ya tadi kalau menganalisis dari sisi usia ya wajar saja ya ketika menemukan hasilnya adalah seperti itu ya. Tapi kalau dilakukan analisis dari sisi yang lainnya ternyata memang mereka adalah manusia lebih dekat dengan manusia ya, karena bisa dilihat. Kemudian nanti ketika mereka mengganggu juga tidak seperti jin-jin ketika mengganggu ya. Ya mereka mengganggu seperti manusia jahat yang sedang mengganggu. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, itu berarti mereka sekarang itu beranak pinak ya Ustadz ya?
Oh iya, Soalnya kan beranak ya. soalnya kan nanti waktu dia turun, itu kan Nabi Isa dilarang sama Allah, jangan melawan dia karena dia kan apa namanya, dia kan banyak banget. Jadi kita kalah, musliminnya kan sedikit. Akhirnya Nabi Isa berdoa sama Allah supaya dia dihancurkan. Berarti sekarang itu udah banyak dia Ustadz ya. Ya, itu dari sisi para ahli yang menganggap Ya'juj wa Ma'juj adalah dari bangsa jin ya. Jadi sehingga keturunannya banyak gitu ya. Jadi banyak, lebih banyak dari manusia di situ ya. Ya. Karena usianya panjang, wajar ketika kemudian nanti akan lebih apa ya, melebihi jumlah manusia dibandingkan ya, jadi jumlah mereka lebih besar dari jumlah manusia. Kalau alasan adalah itu ya. Dan tadi ya memang di bawah sana itu kan bisa saja ya ada wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan yang ada di permukaan bumi ini. Ya, daratan-daratan yang ada di muka bumi ini tidak seluas lautnya ya. Dan kita tidak pernah tahu apakah wilayah Ya'juj wa Ma'juj di dalam sana itu lebih luas ya dibandingkan dengan daratan yang ada di permukaan bumi ini di situ ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, nanti banyak sekali kita mendapati ada versi yang bermacam-macam terkait dengan nas hadis ya. Ya, jadi ada yang menjelaskan mereka ini dengan ciri-cirinya ya. Ya, mata sipit, hidung pesek, ya pakai terumpah dari bulu bahasa gitu ya. Ya. Ya, ini kalau hasil kajiannya ayat 96 ini tempatnya ini di wilayah Asia di kutub utara di utara Asia, ini berarti daerah Mongol ya. Daerah Mongol, Turkistan Timur. Nah, itu apa ya yang dijelaskan oleh beberapa ahli terkait dengan tempat yang pernah didatangi Dzulqarnain ya. Ya, kalau nanti kita tembok akan Cina itu sinkronkan ya, dengan yang kenapa? dibikin Zulkarnain itu tembok Cina itu, Ustaz, yang batas itu. Kalau ini berarti bukan tembok Cina-nya berarti ya. Bukan tembok Cina. Di mana itu tempatnya yang dibuat? Ya. Kalau beberapa ahli tafsir di 96 ini mengarahnya ke wilayah Mongol di situ ya, ke wilayah Mongol. Ya, itu nanti kalau kita kaitkan hadis Nabi yang tadi menjelaskan bermata sipit, berhidung pesek, itu berarti ada kaitannya dengan ada kemiripan di situ ya dengan wilayah yang dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir ya, bahwa itu ada di wilayah Mongol sana. Ya, kalau apa istilahnya mengenakan terumpah dari bulu, ini kan kiasan sebetulnya ya. Jadi artinya gerakan-gerakan mereka itu halus gitu ya. Gerakannya halus sehingga seorang yang terinjak pun tidak terasa. Kan bulu, dia terinjak bulu, itu kan tidak terasa ya. Bahkan mungkin dia merasa apa ya sedang dibelai di situ ya. Jadi beda kalau terumpahnya dari kayu ya keinjek ya sakit di situ ya. Atau terumpahnya dari besi ya keinjek sakit. Tapi kalau terumpahnya dari bulu ya mungkin yang keinjek ini merasa nyaman-nyaman saja padahal mereka sedang diinjak gitu ya. Berarti Ustadz, nanti yang turun kan Nabi Isa dulu baru Ya'juj Ma'juj ya Ustadz ya. Iya. Ya, itu dari satu sisi ya yang mengarah ke situ. Baik Ustadz. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 97 Bu Anida pada waqtarabal wa'du. Bu Anida katanya mantau aja, Ustaz lagi di Oh, jalan. mantap aja. Oh ya, putar lagi ke Pak Mazwar, tafadhol. Baik. Waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekat janji yang benar. Wa idza hiya syahisatun absarul ladina kafaru, dan orang-orang kafir tiba-tiba terbelalak matanya terbelalak.
Ya wailana qad kunna fi ghaflatin. Aduhai celakalah kami, sungguh kami dalam kelalaian. Min hadza bal kunna zalimin. Dari ini bahkan kami orang yang zalim. Ya. Wa qatarabal wa'dul haq, dan janji Allah yang hak itu benar-benar dekat, ya. Fa idza hiya syaikhatun absar, ya, bahkan nanti akan menjadikan mata-mata manusia terbelalak. Alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar. Ya, jadi orang-orang yang ingkar mata mereka terbelalak, mereka kaget ketika terjadi kejadian yang Allah jelaskan di ayat ini, ya. Ya wailana qad kunna fi ghaflah, ya, dan dia berkata, ya wailana celaka kami, qad kunna fi ghaflah, ya, sungguh kami dalam kelalaian min hada dari ini, bal kunna dzalimin, bahkan kami termasuk orang-orang yang zalim, ya. Jadi mereka mengakui akan kezaliman yang terjadi pada diri mereka. Mereka juga mengakui sebagai orang-orang yang lalai, tapi kita ingat bahwasanya jikalau ini adalah tanda-tanda akhir zaman, ya, apakah kemudian mereka akan mampu untuk melakukan pertaubatan di situ, ya. Maka itu yang tentunya akan berat adanya, ya, bagi orang-orang yang mereka disebut hiya syahidun absarul ladzina kafaru. Jadi mengagetkan mata orang-orang kafir, ya, mata orang-orang yang ingkar. Ya. Itu maksudnya hari kiamat, Ustaz, atau hari berbangkit? Oh iya. Oh iya, ini hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat, ya, dan kita ingat, ya, tidak ada taubat ketika hari kiamat telah terjadi atau ketika matahari telah terbit dari barat, ya. Ya. Nah, jadi kejadiannya itu dipastikan syakhisah, ya, akan tiba-tiba, ya, jadi menjadikan mata-mata itu terbelalak. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 98 pada innakum. Ya, silakan Bu Linda, innakum ma ta'budun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'budun. Sesungguhnya dan apa yang kamu sembah. Min dunillah, selain dari Allah. Hasabu jahannam, kayu bakar neraka jahannam. Antum laha waridun. Kamu masuk ke dalamnya. Ya. Innakum, ya, sesungguhnya kamu sekalian. Nah, di sini wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Ya, jadi ini menunjukkan bahasa mereka benar-benar ingkar, ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalian benar-benar ingkar dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah itu. Ya. Jadi hasabu jahannam, ya, akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, dan kamu sekalian pasti masuk ke dalamnya. Nah, di sini kita dapati mereka-mereka yang melakukan keingkaran itu akan menjadi hasabu jahannam, bahan bakar neraka jahannam, ya, dan di antara juga adalah mereka yang beribadah selain kepada Allah, ya. Ya, jadi orang-orang yang syirik maka dipastikan bahwa mereka akan menjadi hasabu jahannam, menjadi bahan bakar neraka jahannam. Ya, ini Allah memastikan antum laha waridun, ya. Kamu sekalian pasti memasukinya. Ya, ini terkait dengan orang-orang yang beribadah pada selain Allah, ya, menyembah selain Allah. Ya, dan kita ingat bahwasanya sesembahan selain Allah ini tidak hanya yang tampak musyrik, mereka menyembah berhala, gitu, ya. Tapi juga ada syirkun khafi, ya, syirik-syirik yang tidak tampak, tidak terasa. Itu yang seringkali tidak disadari umat, ya, bahwasanya ada syirik-syirik yang tidak mereka rasakan atau tidak mereka sadari. Yaitu ketika mereka lebih takut pada manusia dibandingkan takut pada Allah, ya. Nah, itu ada namanya syirkun khafi, ya. Itu syirik yang tidak tampak, syirik yang tersembunyi. Ternyata ada orang-orang yang mereka lebih takut pada manusia dibandingkan takut pada Allah. Ya. Ustaz, mau tanya Ustaz, Ya. itu kenapa mu'annas Ustaz pakai laha? Ya. Itu kenapa mu'annas pakai laha? Oh iya, laha ini hanya kembali pada ini jahannam. Jadi nar, neraka itu mu'annas, ya. Oh Ya. ya. Ya, jadi nar itu mu'annas, ya. Nanti sama syamsun mu'annas, al-ard mu'annas, ya. Ya.
Ya, jadi jannah juga muannats ya. Jadi Oh, sama tidak ya. perlu khawatir. Ini bukan berarti perempuan begitu, tidak ya. Iya, Jadi iya, jenis iya. kata saja. Al jannah juga muannats ya. An-nar muannats. Jadi an-nar dia tidak pakai tak marbutoh, tapi dia jenisnya muannats. Kalau al jannah memang ada tak marbutohnya dan otomatis dia adalah muannats ya. Jadi kita mendapati al jannah dan an-nar itu dua-dua muannats. Ya, kalau an-nar ini muannats karena memang api itu dia menghasilkan tadi ya panas ya. Dia menghasilkan panas asli dari api itu sendiri. Makanya kemudian dia masuk dalam kategori muannats ya. Nah, itu seperti syamsun ya, itu yang disebut dengan muannats karena dia dia menghasilkan sinarnya sendiri. Jadi ya, berbeda dengan qamar bulan yang dia karena pantulan dari matahari ya, sehingga kemudian dia disebut dengan mudzakkar. Ya. Berikutnya kita masuk di 99 pada laukana haula wal fiya. Bismillahirrahmanirrahim. Laukana haula'i ilaha, sekiranya mereka Tuhan-Tuhan waraduha, maka tidaklah mereka memasukinya. Wa kullun fiha khalidun, dan masing-masing di dalamnya mereka orang-orang yang kekal. Ya. Laukana haula, seandainya mereka itu bukan alihah, bukan Tuhan. Ya. Ma waraduha, ya. Laukana haula alihah, seandainya mereka itu Tuhan, ma waraduha, mereka tidak mungkin memasukinya. Maksudnya mereka tidak mungkin masuk neraka. Ya, jadi kalau mereka Tuhan-Tuhan kan tidak mungkin masuk neraka ya. Tapi ternyata mereka masuk ke neraka. Wa kullun fiha khalidun, bahkan mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini kullun masing-masing. Nah, jadi masing-masing berhala-berhala itu kekal di dalamnya. Ya, jadi ini kita ingat berhala tidak hanya patung, tapi apa saja yang disembah oleh manusia atau yang dipatuhi oleh manusia selain daripada Allah ya. Jadi semuanya akan menjadi alihah ya, dianggap sebagai alihah yang itu ada bentuk daripada kesyirikan yang mereka lakukan ya. Kullun fiha khalidun, masing-masing akan masuk ke dalamnya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 100, lahum fiha buwardi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Bagi mereka di dalamnya merintih dan menjerit, dan mereka di dalamnya mereka tidak dapat mendengar. Ya. Lahum fiha zafir. Ya, mereka di dalamnya atau di neraka itu zafirun ya, merintih, wa hum fiha la yasma'un. Dan di dalamnya mereka tidak dapat mendengar apa-apa ya. Jadi kecuali kita mendapati di sini lahum fiha zafir ya. Ya, jadi mereka menjerit, mereka merintih ya. Nah, wa hum fiha la yasma'un ya, mereka tidak mendengar yang lainnya kecuali itu. Ya, jadi menggambarkan dahsyatnya hukuman di neraka. Ya. Nah, terakhir kita masuk di ayat terakhir 101, silakan bukan innalladzina. Innallazina sabaqat lahum minna, sesungguhnya orang-orang yang lebih dahulu bagi mereka, lebih dahulu menerima kebaikan dari kami. Ya, tadi minnal husna ulaika anhamub adun, mereka itu daripadanya dijauhkan daripadanya, daripada neraka. Ya. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang mereka didahulukan ya, minnal husna, melakukan kebaikan di antara kami,
Ulaika anhum mub'adun, mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Ya. Jadi di sini kita dapati bahwasanya orang-orang yang telah Allah tetapkan dengan tetapan yang baik, ya, itu dipastikan bahwasanya mereka akan terjauhkan dari api neraka. Nah, dan kita ingat ketika Allah menetapkan mereka, tetap nanti akan kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke 93 ya, ayat 93. Ya, jadi bahwasa orang yang berbuat baik dalam keadaan beriman, maka tidak ada yang sia-sia dari usaha yang mereka lakukan, ya. Jadi mereka akan dicatat pahalanya di sisi Allah. Ya, nah demikian juga nanti kalau kita dapati orang-orang yang telah Allah tetapkan mendapatkan kebaikan, nah itu mereka mendapatkan kebaikan dipastikan karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dalam keadaan mereka beriman. Ya, nah itu sudah otomatis, ya, karena ini nanti akan sinkron dengan surah-surah yang lainnya, termasuk sinkron dengan Al-Zalzalah, ya. Ya, jadi sehingga kita tidak akan tadi merasa bahwasanya orang kalau sudah ditetapkan Allah, yang itu tidak ditetapkan kan kita tidak pernah tahu. Tapi ayat 94 itu menegaskan terkait usaha manusia, ya. Ya, jadi kalau mereka berusaha, maka tidak ada yang sia-sia usaha mereka itu. Ya, jadi sinkron, ya. Nanti ini berarti kita akan kaitkan ayat 94 dengan 101 terkait qada dan qadar, ya. Ya, ada usaha di situ, ya, dan kemudian ada qada, ya, ada ketetapan Allah. Ya, jadi dua ayat yang saling memperkuat, ya. Ya, sampai di ayat 101 kita kembali ke ayat 94, ya, 95. Nah, nanti PR-nya 94-95, ya, tapi kita akan coba dulu di ayat 93-nya. Ya. Ya, 93-nya kita coba dari wataqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Nah, kita coba dari wataqatta'u. Nah, itu yang mabni yang mana? Pada wataqatta'u. Wah. Ya. Dia mabni ala apa dia? Ala fathi. Ala fathi. Ya. Wataqatta'u. Nah, taqatta'u. Nah, taqatta'u, nah, ini apa? Apakah dia termasuk taqatta'u? Itu mudore itu, ya. Mudore, ya. Mudore. Ya, murab, ya. Kalau taqatta'a. Nah, itu jenis apa itu? Afa'ala. Oh, ini fi'il madhi nih Ustaz, ya, betul, ya. Dia fi'il madhi. Ya, untuk mereka. Jadi dia asli fi'il madhi tapi jamak. Tapi dia jamak, ya. Ya, jamak. Nah, kalau begini itu apa? Katanya apa itu, Ustaz? Ya. Ala sukuni. Oh, kalau yang ini nanti mabni ala apa? Ala sukuni, ya, Ustaz. Ala fathi. Huruf aslinya. Oh, kita harus lihat yang buahnya, ya. Ya. Jadi dia nanti kita menandai yang mabni itu di huruf aslinya, bukan huruf tambahannya. Jadi aslinya ada di ain, ya. Berarti dia ala dhammi. Oh, ala dhammi. Ala dhammi. Ya, dia ala dhammi karena dia bertemu dengan waw. Nanti kalau tidak ada waw, taqatta'a asli dia mabni ala fathi. Iya. Itu termasuk huruf jar, Ustaz, ya? Ya, apanya? Waw itu termasuk huruf jar gitu? Oh, tidak, wawunya itu nanti waw jamak. Waw jamak. Oh, jamak. Ya. Jadi waw jamak itu wataqatta'u, terus kalau dia udah jadi single, wa sendiri, taqatta'a sendiri, gitu. Oh, wa yang depan itu wa sendiri. Nah, itu wa sendiri. Kalau yang taqatta'u, nah itu ada waw alif, ya. Nah, kita tidak hanya menyebut waw saja, ada waw alif. Alifnya alif fariqah, ya. Ya, ini karena jamak, jadi nanti taqatta'u ini karena fi'il madhi. Nah, kita tidak menggunakan wawunya sebagai tanda, tapi kita pakai dhammahnya.
Nah, kenapa begitu, Oh, Bapak Ibu? Kok kita pakai domahnya di ain? Karena kita tidak bisa mengukur pakai waw dan alif. Itu kan ada dua huruf Iya, ya, iya. waw dan alif ya. iya. Jadi wawunya itu wawu jama, alifnya namanya alif farikoh. Jadi kalau dia fi'il madhi yang jama, ini untuk tanda jamaknya tidak bisa digunakan untuk mengukur. Karena nanti kita mendapati ada dua huruf di situ. Kalau fi'il madhi jamak pasti dia diikuti oleh wawu dan alif, namanya alif farikoh. Jadi nanti kita tidak bisa pakai wawunya, kita juga tidak bisa pakai alifnya, tapi kita pakai ainnya, huruf terakhir dari kata asal di fi'il madhi itu. Lalu gitu Jadi saja. Lalu gitu ya, kita lihat huruf ketiganya. Jadi iya, jadi ini kosong gitu aslinya Ustaz. takotoa, aslinya ya takotoa, Ya. kemudian Ya. dijamakan jadi takoto'u. Nah, Oh, karena ya. dia berubah jadi dhammah dikarenakan bertemu waw sehingga kita sebut mabninya alal dhammi. Begitu. Ya, Oh, ya, 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 ya. ya. Ya, jadi tetap kita tulisnya takata'u tapi nggak pakai waw gitu. Oh, ditulis tetap ada waw dan alif. Karena begini, Oh, kita ya, tidak ya, mungkin ya, ya. nulis alal dhammi kalau kita tidak. Jadi kalau bahasa Arab kan, bahasa Tidak Al-Quran waw. kan aslinya tidak pakai harokat ya. Kita Ya, tahunya kalau di alal dhammi karena ada waw di belakangnya. ya, Ya. baik. Kalau tidak ada waw dan alif, pasti belakangnya pakai fathah. Ya. Ya, baik Dan Ustaz. itu sudah Oh, otomatis ya. Ya, takotoa ya, takotoa. ya aslinya takotoa. Takata'u tetap. Ya. Nah, jadi ini kalau 93 ini berarti yang kita pakai wa, nanti berarti mabni alal fathi. Tapi Takoto'u dia mabni alal dhammi gitu Iya, ya. hmm. Ya, kemudian berikutnya apa lagi setelah wa takoto'u? Amrahum. umroh. Ada hum ya, ada hum ya. Ya, Ya. ada hum di Hum, situ. Kalau hum ini mabni ala apa? Sukni. Ala Sukni. domi, Ala sukun ya. Sudah ala tampak di sukun. mabni ala sukun. Sahih. Ya, mabni ala sukun untuk hum ya. Di Ya. sampingnya ada baina. Baina, nah itu Benar. apa? Mabni Hum lagi, Mabni hum lagi. ala ala fathi. al fathi Ala nam fathi. sahih mabni al fathi. Ya, Hum. di sampingnya ada hum lagi. Hum ya. Sama aja. Mabni ala Mabni sukun. ala Ala sukun ya. sukun. Jadi Sukun ya itu kalau mau. dia ada dua kali, kita tetap tulis dua kali. Ya, jadi Oh, tadi sudah ada hum pada amrohum, ada bainahum kita tulis lagi. Ya, jadi kalau tadi kita menyebutkan atau mengambil yang mabni yang mana saja, itu meskipun terulang kita akan ambil lagi ya. Jadi kita tidak boleh biarkan. iya, Nah, seperti dua ya. mungkin kayak PR yang kemarin nomor 4 ada yang tidak memasukkan wow karena mungkin sebelumnya sudah ada wow gitu ya. Tapi Beda. karena itu nomornya milik nomor 4 meskipun ada dua wow tetap akan disebut dua kali. Iya. Gitu ya. Ya. Ustadz mau tanya Ustadz, ini Ya. amrohnya ditulis sendiri atau jadi satu? Oh, amrohnya Amroh itu tidak kepake Iya, karena tidak. dia ini mu'rob. amrohnya tidak ikut. Ya, jadi yang kita catat di ayat 93 ini berarti wa, kemudian Oh, iya. takoto'u gitu ya. Hum. Kemudian hum, Hum. Baina. kemudian baina, hum Ya. lagi gitu ya. 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 Baina enggak ya Ustadz? Hah? Iya. Oh, Baina baina. Iya. Iya, tadi kan Baina wa, mabni. takoto'u, bentar hum, dulu. Kalau baina, Baina dan ngomong hum. saya Jadi bingung. 5 ya. Ustadz, Ya. bainahum atau baina sendiri terus Oh, hum baina sendiri? sendiri, hum sendiri. Sendiri. Karena dia beda kata. Iya, Iya, baik Ustadz. iya. Itu kalau banyak Nah, kan berikut jawab bingung yang ya. nanya. Baik. Berikutnya kulun. Nah, kalau kulun ini nggak termasuk ya. Nah, Belum ilai enggak gimana? termasuk. Ilai. Ilaiya. Ilaiya. Ya, Ilai, Mabni. ilaiya. jadi kalau ilah mabni ala apa ini? Wilayah juga. Ala Fathi. ala sukun. Ala sukun ya, ala Oh, sukun. Nah, sukun. kalau na-nya na Nah, Nah, itu kan makna. nah ini Ya, sukun juga. ya Apa mabni ala sukun ya, na mabni mabni ala ala sukun ya. sukun. Ya. Kita Jadi nulisnya na-nya sendiri gimana tuh? Pakai begini, oh begini ya, gitu. nanti dipisah ya na Nggak panjang. bisa sendiri ilaiya. Panjang ya. Ya, Dia jadi ada nanti alif ilah ya. ya ilah seperti kita nulis ilah gitu ya. Iya, Iya. iya. Tapi Ada nanti alif kalau ya. kita tulis terpisah, ilahnya berarti tidak pakai Titik. Pakai tidak pakai titik. iya gitu ya. Nggak pakai Ilah. titik. Ila. Oh, itu dengar Ustadz aja dulu deh, nanti baru kita diskusi. Terus gimana Ustadz? Ini contoh Iya, tuh. saya dengarnya. Ini masih Ya itu contoh, Bu. contoh. Ini 93 Iya, ini contoh. makanya. Ya, iya Ya. Ustadz. Ya, jadi kita ngambil yang mabni dari 93. Nah, Ya. jadi kita implementasikan di ayat langsung di situ ya. Ya.
Nah, tadi ada wan, ada takotou, ada Ya. hum, ada Hum, baina, ada hum, ada ada ila, hum. dan ila. Ada 7 kata di situ ya. Iya, Ya. iya. Dan di buku kita itu kita belum diharuskan menyebut isim fiil harf belum ya. Ya. Yang penting kita menyebut mabni ala apa dulu untuk memastikan Artinya ala bahwasanya aja. Oh, iya, ada. iya, Kita iya. disuruh baca Bu harokatnya, Tuti rajin, hebat. baca harokat. Ya. Salah. Ya. Jadi kalimatnya nggak usah nggak disebut apa-apa ya ya. Pak Ustadz Nggak ya. Kayak usah. Kan saya udah begitu, bilang kemarin yang bikin tadi kan sudah kolom-kolom saya. aja. Jadi Udah karena pusing menyebutnya jadi nggak mikirin. fokus. Nggak fokus di mabni ala apanya itu nggak fokus gitu Iya. ya. Iya. Gara-gara sudah capek di depan itu bahasanya gitu. Jadi kecapean di depan, belakangnya nggak fokus gitu ya. Nah, ini yang dimintain Nah, yang itu belakang dia. fokus di belakang. Jadi fokus di mabni ala apa gitu ya. Termasuk punya bukan juga Ya. karena panjang di depan, jadi belakangnya kayaknya kecapean di situ ya. Sama bukan? Tinggal tabel dia. Tapi nanti kalau yang mau begitu boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting intinya itu Benar. Yang penting benar ya. ini ya. Iya. Jadi intinya itu nggak berdampak ya. Jadi yang dimaksud dalam PR-nya itu nggak terkena dampak. Nggak kena sasaran. Iya. Jadi PR-nya Nah, Pak PR-nya Iluna, nanti Pak ayat Ilu, 93 dan bentar, Ustaz. 95. Raji'una itu kan fi'il madi itu. Rojiun itu isim. Dia isim yang Isim. jamak. Ya, Fa'ilun. nanti dia namanya jamak mudzakkar salim. Seperti muslimuna. Bukan ininya fa'iluna kan? Betul. Ini fa'iluna nanti kalau diwazankan fa'iluna. Ya, Fa'iluna fa'iluna, itu kan rojiuna, fi'il madi bukan? rohibuna. Oh, dia isim. Dia isim fa'il. Isim Oh, fa'il isim yang jamak. fa'il, Isim fa'il Ya, ya jamak. tapi dijamakkan. Nah, jadi kalau di sorof kita itu fa'ilun dijamakkan jadi fa'iluna, gitu ya. PR-nya nomor berapa, Ustaz? Oh, ayatnya 94 94. dan 95. Oh, kirain masih 93. Nanti Ya. Berarti contoh. banyak sekali Pak 93 Ustadz kan ya. sudah kita selesaikan. Tadi buat contoh 93 ya. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Jadi Tinggal yang mau masukin kotak aja. ya. Ya memang yang paling simple sih tinggal masukin kotak saja. Iya. Tanya sekali lagi, Ustaz. Ya, silakan. Tadi Dua yang kali juga boleh. ila itu pakai ya enggak? Karena Kalau mabni pakai ya. ala sukun. Oh, kalau kita tulis dia terpisah dari nanti nulisnya kan dia dipisah. Karena nanti kan Ya. sendiri-sendiri ya. Ya, karena 2 kata itu. Nanti ila berarti ila biasa hamzah lam alif bengkok. Nah, Bengkok. tidak pakai titik. Pakai Nanti tidak bengkok. pakai titik ya. Pakai Alif ya, bengkok. pakai ya enggak? Ya, Alif tidak pakai bengkok. tapi tidak pakai titik. Namanya alif dia. Oh, iya iya, tidak pakai Ya, titik. alif Iya bengkok. iya. Ya, tapi nggak pakai titik ya. Oh iya. Jadi tampilannya hampir sama, cuma tidak pakai titik. Itu al-fathi atau al-dom ya, Ustaz? Oh, ila, kalau ila ala sukun. Salah sukun. Ya, Ya, karena ada kan alif 3 huruf itu ya. Hamzah, Iya, lam, iya. alif. Nah, alifnya Iya. kita anggap sukun. Nah, kalau tadi nun dan alif, alifnya kita anggap sukun. Kenapa pakai titik di Al-Qur'an, Ustaz? Oh, karena sudah dibaca Karena ilah ini, disambung. karena disambung. Sambung Gara-gara mana? nyambung. Oh, disambung. Karena sambung. Tapi kalau terpisah dia tetap ila gitu. Jadi aslinya dia ila. Karena nyambung sehingga dia jadi sukun dan tanpa titiknya. Oh iya Nah, iya. nanti kalau tidak dikasih titik nanti orang membaca ilana gitu ya. Oh iya, betul. Dan nanti akan jadi salah bacaannya. Oh iya, iya. Kalau hurufnya Contohnya, mati, Ustaz, ada nih di tulisan ila itu di ayat 71. Coba Ya. lihat. Coba Bu Tuti lihat ila. 71, ya, Ya, lihat. 71. ada ila. Ya kayak gitu Ustaz. Oh ya betul. Ilal ardi itu ya. Ya, ila ardi. Bukan ilal ardi. Nah, ila seperti itu kalau ditulis terpisah ya. Nah,
Oh, ila itu ilal Sukun ardi Ustaz ya. itu ya. Ya, ya, Iya, Ya, ya. betul. seperti itu. Kalau Berarti dia sukun Ustaz. terpisah, begitu. Berarti sukun Ya. ya Ustaz. Oh Ya. iya, betul. Karena terhitung 3 huruf ya, hamzah, Iya. lam, dan alif. Kalau 3 huruf ya sukun ya. Ya, Kalau ada huruf jar karena nyambungnya nggak pakai al setelah itu, jadi hidup padahal dia mati. Jadi kita itu termasuk sukun ya, Kita Ustaz. bangkitin. ya dia sukun karena dia tidak berharokat. Nggak, kalau dia nyambung kan jadi hidup dia karena menambung dengan Ya. kalimat sebelahnya minas Mm-mm. solihin gitu kan. Oh iya, Itu kan bukan fathah, betul. itu masih sukun tetap kan? Sukun, iya, Iya. sebutannya masih sukun. Oke. Nah, nanti yang begitu kita tidak boleh terkecoh ya, kayak minal masjidi gitu ya. Ah, ya, Minal benar. Karena min masjidi. ya, ya. Min Jadi sebetulnya. dia ditulis fathah karena wasol saja alasannya. Misal. Nah, aslinya tetap minal masjidi gitu ya. Ya, jadi nanti kalau kita mendapati ya begini, anis sholah ainun as-sholah ya, wa anis sholah. Nah, anis sholah nanti kita tidak boleh an itu pakai mabni al-kasri, tidak, tapi mabni ala sukun gitu ya. Kalau di Iya. Al-Quran Ada anis lam sholah kan. pakai kasrah itu hanya untuk wasol saja, memudahkan membaca. Tapi aslinya dia tetap pakai sukun ya. Karena ada lam itu ya Ustaz ya. Ya, Anehnya ada ada alif lam ya. lam dan karena diwasolkan, jadi sehingga Iya. dia mesti dihidupkan ya. Jadi Iya. kan tidak mungkin ada huruf mati bertemu dengan alif lam, kecuali yang huruf mati sebelumnya harus dihidupkan. Ya, itu Ustaz. Ustaz, kalau ini udah boleh tanya yang lain nggak Ustaz? Iya, iya, Ini kan sebentar lagi kan kita udah Idul Kurban. Yang mau iya. siapnya Ustaz. Itu kan saya juga pernah baca kalau orang udah mau kurban itu kan nggak boleh potong kuku. Itu sejak kapan nggak bolehnya Ustaz? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah, Oh, malam jadi 1 satu Dzulhijjah. ya. Jadi 1 ketika sampai sudah 10. masuk di malam 1 Dzulhijjah Ya. berarti sudah tidak dilakukan itu. 1 sampai Berarti dipotong. terakhirnya berarti tanggal terakhir di bulan Dzulqa'dah ya. Iya. Berarti 1 sampai disembelih Ustaz ya. Oh iya, sampai disembelih. Iya, Ya. baik Ustaz. Alhamdulillah. Banyak benar soalnya pendapat bingung. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, jadi kita sampai 101 insya Allah pekan depan kita masuk di halaman terakhir dari surah Al-Anbiya ya. Ya. Ya, kita pekan depan di 102 sampai 112 ya insya Allah. Ya. Ya, PR-nya tadi ayat 94-95 2 ayat ya. Ya, jadi nanti cukup dikasih tanda ayat 94-95. Ya, tinggal didistribusikan di mabni al-fathi. Ya, nggak usah ditulis satu-satu Bu Tuti, ini banyak nih. Atau Banyak dikasih tabel aja, banyak soalnya nih. Kalau untuk alam domi jangan alam domati ya, jadi semuanya disamakan alal domi, alal kasri, alal fathi. Jadi dia tidak pakai tak marbutoh lagi. Jadi biasa memang kita menyebut fathah, kasroh, domah gitu ya. Tapi ketika pakai istilah ini mabni berarti alal fathi, mabni alal kasri, mabni alal domi. Ya. Lebih simpel. Kasaruhnya udah diambil sama nim. Ya, itu insya Allah. Ya, jadi sampai ketemu di pekan depan. Nah, kita ada tugas untuk 2 ayat 94 dan 95 ya. Baik. Nah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik.